Begitu sosok ini muncul, iblis abadi merasakan kekuatan mengerikan yang tiba-tiba menindas dirinya sendiri, dan merasakan ketakutan dari lubuk jiwanya. Ini, gumam Raja Iblis Abadi, pupil matanya tiba-tiba membantu. Bawahan, telah melihat penguasa iblis abis. Ucap Qin Chen memberi hormat pada sosok itu. Tuan Yuan, gumam Raja Iblis Abadi menginjak dingin. Dia memandangi sosok di depannya, dengan kengerian dan ketakutan tak berujung pada pupil matanya. Iblis Abadi, ketika kamu melihat kursi ini, kamu tidak berlutut. Apakah kamu ingin tidak mematuhi otoritas klan iblis abisal? Ucap Lord of Abyss Demon dengan dingin, ada cahaya iblis yang mengerikan mekar di matanya. Kekuatan iblis tak berujung tiba-tiba menyelimuti Raja Iblis Abadi dan melangkah ke arahnya. Bawahan, telah melihat penguasa iblis abis. Dalam kekuatan iblis yang begitu mengerikan, Raja Iblis Abadi tidak bisa lagi menahan ketakutan batinnya, dia langsung berlutut dan berhormat. Sebelumnya, apakah kamu yang meragukan Demon Chen di bawah komandoku? Ucap Lord of Abyss Demon dengan dingin. Kekuatan iblis yang mengerikan ditekan pada Raja Iblis Abadi, dan kekuatan Lord of Abyss Demon jauh di atas Raja Iblis Abadi. Bawahan tidak berani, ucap Iblis Abadi dengan ngeri. Lord of Abyss Demon mendengus, dan segera berkata, sebagai Raja Iblis Laut Iblis Abadi, kamu seharusnya memiliki harta untuk menghubungi Dewa Iblis bukan? Berikan saja. Raja Iblis Abadi segera ketakutan dan bersenandung. Slip giok hitam muncul di tangannya. Slip giok ini, dengan kilau yang tidak jelas, dapat terhubung dengan susunan sumber iblis tertinggi di kedalaman aula iblis. Tuanku, ini dia. Selama Anda mengaktifkannya, Anda dapat menghubungi Dewa Iblis. Ucap Raja Iblis Abadi dalam ketakutan. Lord of Abyss Demon mengambilnya, merasakannya sejenak, dan matanya berkilat. Bagus sekali, masalah ini, kamu tidak akan memberitahu Dewa Iblis kan? Kata Lord of Abyss Demon dengan suara yang dalam. Bawahan tidak berani, ucap Raja Iblis Abadi dengan tergesa-gesa. Lord of Abyss Demon segera menatap Qin Chen. Di mata Qin Chen, cahaya halus melintas dan berkata dengan dingin, Raja Iblis Abadi, lihatlah. Raja Iblis Abadi mendongak ketakutan. Di tubuh Qin Chen, kekuatan jiwa yang mengerikan tiba-tiba menyapu Raja Iblis Abadi. Kekuatan jiwa ini, seperti lautan, langsung dituangkan ke dalam pikiran Raja Iblis Abadi, dan langsung datang ke laut jiwa Raja Iblis Abadi. Serangkaian jiwa yang mengerikan muncul dan menyerang pikiran Raja Iblis Abadi dalam sekejap. Mereka ingin meninggalkan jimat di benak Raja Iblis Abadi. Raja Iblis Abadi terkejut dan merasakan krisis untuk pertama kalinya. Lautan jiwa Raja Iblis Abadi tiba-tiba melonjak, dan roh mengerikan melonjak ke langit. Setelah merasakan nafas jiwa ini, wajah Raja Iblis Abadi tiba-tiba berubah. Kamu bukan iblis, ucap Raja Iblis Abadi terkejut dan marah, dan tiba-tiba berdiri. Kekuatan iblis yang mengerikan melonjak dari tubuhnya, dan napas gelap yang bergulung naik. Nafas gelap ini, langsung menahan serangan jiwa dari Qin Chen. Pada saat yang sama, Raja Iblis Abadi bergegas untuk mendesak rangkaian sumber iblis tertinggi di istana, dan sumber sihir yang mengerikan muncul dalam sekejap. Kekuatan iblis abis, tekan. Ucap Lord of Abyss Demon menampilkan jalan iblis abisal untuk menekan Raja Iblis Abadi dan susunan sumber iblis tertinggi. Pada saat yang sama, mata Qin Chen tiba-tiba menembakkan dampak kekuatan jiwa yang tak terlihat. Kekuatan jiwa yang mengerikan itu seperti panah tajam, yang menusuk pikiran Raja Iblis Abadi dalam sekejap. Mata Raja Iblis Abadi yang marah segera menjadi bingung. Dan kali ini, Qin Chen dengan cepat membuang potongan-potongan disarai di tangannya. Segera setelah dis ini jatuh, mereka berubah menjadi penghalang, membungkus seluruh aula iblis di dalamnya, dan memblokir semua nafas di dalamnya. Blok pelat susunan langsung menahan pengepungan susunan sumber iblis tertinggi, yang merupakan satu-satunya hal yang dapat menimbulkan ancaman bagi Qin Chen. Pada saat yang sama, kekuatan jiwa Qin Chen, dengan restu dari kekuatan pohon iblis 10.000 dunia, langsung menyelinap ke lautan jiwa Raja Iblis Abadi untuk mengendalikan jiwanya. Awalnya, Qin Chen ingin menjadi penguasa iblis abadi, pergi ke kolam gelap, dan kemudian melakukan sesuatu. Namun sejak Raja Iblis Abadi menemukan petunjuknya, Qin Chen segera berubah pikiran dan memutuskan untuk memperbudak Raja Iblis Abadi.
Di bawah invasi gila Qin Chen dan pohon iblis 10.000 dunia, rune yang tidak jelas dan sederhana segera muncul di jiwa pikiran Raja Iblis Abadi. Rune ini berputar dan akan dicetak ke dalam jiwa Raja Iblis Abadi. Dengan kekuatan jiwa Qin Chen, jika ingin memperbudak Raja Iblis Abadi, itu tidak akan mudah, karena jiwa klan iblis sangat kuat, dan sangat sulit untuk diperbudak. Tapi dengan bantuan pohon iblis 10.000 dunia, dan Qin Chen sangat yakin akan hal itu. Melihat rune kuno yang cerah dan tidak jelas ini jatuh, perlu untuk perlahan-lahan berintegrasi ke dalam jiwa Raja Iblis Abadi, tetapi ketika rune ini akan terintegrasi sepenuhnya. Dalam jiwa Raja Iblis Abadi, cahaya gelap tiba-tiba muncul, dan kekuatan dingin dan mengerikan tiba-tiba menghancurkan jimat roh dan mengubahnya menjadi abu. Raungan dengan keagungan yang mengerikan melonjak dari kekuatan gelap dan bergema di benak Qin Chen. Pada saat yang sama, setelah kekuatan gelap menerbangkan jimat roh, ia segera mengikuti jejak kekuatan jiwa Qin Chen dan tiba-tiba menyerbu jiwa Qin Chen untuk menghukumnya. Sebuah kekuatan yang membuat Qin Chen merasa berdebar-debar, dengan gila merajalela di benak Qin Chen. Qin Chen terkejut. Kekuatan macam apa ini? Dan pada saat kekuatan ini muncul, Raja Iblis Abadi juga datang dalam sekejap, menatap Qin Chen dan Lord of Abyss Demon dengan terkejut dan marah. "Siapa kamu?" ucap Raja Iblis Abadi sangat marah, dia hampir diperbudak oleh Qin Chen. Pada saat ini, dia melihat ke arah Qin Chen, dan melihat ke arah Lord of Abyss Demon. Bahkan jika identitas Lord of Abyss Demon membuatnya berdebar-debar, dia tidak bisa terlalu peduli pada saat hidup dan mati. Dia langsung mendesak susunan sumber iblis tertinggi untuk bergegas keluar. Seluruh pulau iblis abadi bergetar hebat saat ini, dan nafas dari susunan besar tiba-tiba naik. Kekuatan tertinggi mekar penuh. Raja Iblis Abadi sedang bertarung, karena harta yang dapat terhubung ke Dewa Iblis telah diambil oleh Lord of Abyss Demon. Satu-satunya hal yang memungkinkan dia untuk menghubungi penguasa iblis adalah rangkaian sumber iblis tertinggi. Selama penguasa iblis merasakan fluktuasi susunan sumber iblis tertinggi, dia akan datang untuk menyelidikinya. Tidak baik, gumam Qin Chen, wajahnya tiba-tiba berubah pada saat Raja Iblis Abadi memicu rangkaian sumber sihir tertinggi. Tidak pernah terpikir olehnya bahwa ada kekuatan gelap khusus di benak Raja Iblis Abadi. Napas gelap ini sangat aneh, sama sekali berbeda dari kekuatan gelap pada umumnya, dan bahkan sepenuhnya digabungkan dengan jiwa Raja Iblis Abadi, sehingga Qin Chen tidak bisa menyadarinya sejenak. Setelah Raja Iblis Abadi mendesak susunan sumber iblis tertinggi, tubuhnya langsung bergetar, tetapi tidak ada perlawanan. Dia ingin melarikan diri dari sini. "Brengsek," ucap Qin Chen, ekspresinya berubah. Jika dia membiarkan Raja Iblis Abadi melarikan diri, itu akan berakhir. Mata Qin Chen dingin, dan dia tidak bisa menyembunyikannya lagi. Dengan keras, kekuatan dari pohon iblis 10.000 dunia keluar dari tubuhnya. Tentakel terbang keluar dari langit seperti rantai, langsung membungkus Raja Iblis Abadi. Pada saat yang sama, api bencana di sekitar Raja Iblis Abadi pecah dalam sekejap, dan nyala api yang bergulung memenuhi udara, melawan susunan besar sumber iblis tertinggi dan menekan Raja Iblis Abadi. Bagaimana Raja Iblis Abadi bisa menahan napas yang begitu mengerikan? Bahkan jika nafas gelap di tubuhnya sangat istimewa, dia tidak bisa menahan belenggu pohon iblis 10.000 dunia. Dia terikat dalam sekejap. Tapi wajah Qin Chen sama sekali tidak rileks. Jika dia tidak bisa memperbudak Raja Iblis Abadi, dia hanya bisa membunuhnya. Namun, jika dia membunuhnya, itu akan mengejutkan penguasa iblis laut, dan leluhur iblis abisal. Dia harus memperbudaknya. Mata Qin Chen dingin, dan dia mendesak pohon iblis 10.000 dunia. Kekuatan mengerikan mengalir langsung ke tubuh Raja Iblis Abadi. Kekuatan pohon iblis 10.000 dunia bertabrakan dengan nafas gelap dengan cepat. Saat ini, pergerakan di dalam istana juga menarik perhatian banyak penjaga sihir yang kuat di bawah komando Raja Iblis Abadi di luar istana. Apa yang sedang terjadi? Di istana iblis, mengapa ada suasana yang begitu keras? Apakah ada kecelakaan yang terjadi? Ayo masuk dan lihat. Tiba-tiba, penjaga iblis yang tak terhitung jumlahnya di seluruh aula iblis berubah warna, dan mereka datang satu demi satu, kekuatan Tianzun mekar satu per satu, untuk bergegas ke aula iblis. "Tuan, cepatlah,"
Ucap Lord of Abyss Demon merasakan getaran dari susunan sumber iblis tertinggi, serta banyak orang kuat yang datang dari dunia luar. Dia segera berkata kepada Qin Chen. Pada saat kritis, Qin Chen mendesak kekuatan darah Raja Kegelapan, dan darah Raja yang mengerikan itu dengan cepat mengalir ke pohon iblis 10.000 dunia. Dikombinasikan dengan kekuatan pohon iblis 10.000 dunia, nafas mengerikan dari jiwa gelap sekali lagi masuk ke dalam jiwa Raja Iblis Abadi. Kali ini, nafas gelap dalam jiwa Raja Iblis Abadi tidak bisa menahan penindasan Qin Chen. Di bawah darah Raja Kegelapan, itu terus-menerus dikonsumsi, dan nafas gelap yang dikonsumsi langsung dimakan oleh pohon iblis 10.000 dunia. Udara gelap yang istimewa ini, yang akhirnya tidak dapat dilawan, benar-benar dihancurkan dan ditelan oleh pohon iblis 10.000 dunia. Pada saat yang sama, kekuatan jiwa Qin Chen akhirnya terukir di benak Raja Iblis Abadi. Setelah menyerap udara kegelapan ini, pohon iblis 10.000 dunia langsung mengalami peningkatan yang signifikan. Pada saat yang sama, Qin Chen merasa bahwa dia telah membentuk sentuhan kontak antara dirinya dan Raja Iblis Abadi. Hidup dan mati Raja Iblis Abadi berada di bawah kendalinya dan diperbudak oleh dirinya sendiri. Raja Iblis Abadi yang awalnya marah, matanya yang ganas tiba-tiba menjadi lembut, napasnya langsung menyatu, dan dia dengan hormat berkata kepada Qin Chen, "Tuan." Di sisi lain, Lord of Abyss Demon menarik napas lega. Dalam sekejap, dia menghilang dan kembali ke dunia kekacauan Qin Chen. Saat ini, gerbang istana tempat iblis abadi berada langsung dihancurkan oleh banyak penjaga iblis, dan banyak penjaga iblis yang kuat masuk ke aula iblis. "Tuan Raja Iblis Abadi," ucap pemimpin penjaga iblis datang untuk melihat dan berkata cemas. Namun, tanpa menunggu dia berbicara, udara pembunuh yang mengerikan keluar dari tubuh Raja Iblis Abadi. Mata Raja Iblis Abadi dingin, dan dia menepuk tangannya langsung ke penjaga iblis, dan kemudian penjaga iblis itu terbang terbalik, dan meledak dengan darah segar dan wajahnya ketakutan. "Siapa yang membiarkanmu masuk tanpa perintahku?" ucap Raja Iblis Abadi dengan dingin dan penuh amarah. Tiba-tiba, semua penjaga iblis itu terdiam. Banyak penjaga iblis memandangi Raja Iblis Abadi dengan ngeri, dan tidak ada yang mengharapkan hasil seperti itu. Penjaga iblis tidak berani menghapus darah dari sudut mulutnya. Dia dengan cepat berlutut dengan satu kaki dan berkata dengan suara gemetar, "Tuanku, tadi ada sesuatu yang bergerak di aula." Bawahan berpikir bahwa, "Berpikir apa?" ucap Raja Iblis Abadi dengan dingin dan berkata lagi, "Aku baru saja bertukar pendapat dengan Demon Chen tentang sifat khusus dari susunan sumber iblis. Kalian sangat tidak sabar. Tidakkah kalian lupa bahwa tidak ada yang bisa memasuki aula iblis tanpa perintahku?" "Tuanku, kami," ucap banyak penjaga iblis gemetar. "Kamu apa? Cepat keluar dari sini," ucap Raja Iblis Abadi mengerutkan kening. "Ya, baik tuanku," ucap para penjaga iblis melihat bahwa Raja Iblis Abadi baik-baik saja, mereka semua ketakutan dan langsung berbalik dan pergi. Setelah para penjaga iblis pergi, Raja Iblis Abadi datang lagi ke Qin Chen, dan berkata dengan hormat, "Tuan, bawahanmu telah melakukannya." Qin Chen merasa lega. Beberapa saat yang lalu, hampir saja terjadi kecelakaan. "Iblis Abadi, apa kekuatan misterius dalam jiwamu barusan?" kata Qin Chen dengan suara yang dalam. "Tuanku, apakah yang Anda maksud kekuatan sumber kegelapan? Semua orang kuat dalam lautan Dewa Iblis Kekacauan harus memasuki kolam gelap untuk pembaptisan. Sebagai Raja Iblis, mereka harus memasuki kolam sumber terdalam dari kolam gelap untuk memberi hormat. Raja Iblis manapun yang telah dibaptis di kolam gelap akan dipromosikan dan menjadi orang klan gelap, bahkan mampu menahan pengaruh serangan jiwa kekuatan tertinggi. Dikatakan bahwa sumber kegelapan didirikan oleh orang kuat dari klan kegelapan dan Tuan Mozu sendiri. Itu adalah inti dari kolam gelap dan memiliki kekuatan suci yang tidak dapat diprediksi," kata Raja Iblis Abadi menjelaskan. "Kalau begitu, apakah kamu tahu mengapa leluhur Abisal dan orang-orang dari klan gelap membuat kolam gelap ini?" ucap Qin Chen bertanya. "Ini saya tidak tahu, tapi saya tahu bahwa begitu orang kuat yang memasuki kolam gelap jatuh, jiwanya akan kembali ke kolam gelap dan mendapatkan kehidupan abadi." "Hidup abadi," ucap Qin Chen mengerutkan kening, "bagaimana mungkin?" Namun, Raja Iblis Abadi tampak serius dan berkata lagi,
Tuan, ini semua benar. Saya telah melihatnya dengan mata kepala sendiri. Ada iblis yang telah dibaptis oleh kekuatan sumber kegelapan. Setelah kejatuhan yang tak terduga, jiwanya hidup kembali di kolam sumber kegelapan. Kebangkitan jiwa. Gumam Qin Chen mengerutkan kening dan berkata, apakah kamu yakin bahwa pihak lain bukanlah jiwa, tetapi hanya memadatkan kembali kekuatan jiwa? Bawahan sangat yakin, karena jiwa Raja Iblis hancur di tempat, dan jiwanya terlahir kembali di kolam sumber gelap melalui cara khusus, dan tidak dengan cara apapun dipersatukan kembali dan dipulihkan. Selain itu, dalam beberapa tahun, orang-orang kuat yang telah dibangkitkan di kolam sumber gelap telah jatuh ke dalam berbagai situasi, tetapi pada akhirnya, mereka semua dibangkitkan, tanpa kecuali. Kata Raja Iblis Abadi dengan sungguh-sungguh. Mendengar ini, Qin Chen hanya bisa menghirup udara dingin dan matanya terpaku. Qin Chen tertegun. Setelah kematian, tidak hanya dapat meregenerasi jiwanya, tetapi juga mengubah dirinya sendiri, dan bahkan berdampak pada alam tertinggi. Bagaimana dia bisa mendengar itu? Ini sangat menarik, tampaknya lautan Dewa Iblis kekacauan ini bahkan lebih istimewa dari yang aku bayangkan. Gumam Qin Chen matanya berkedip, menoleh ke belakang, sepertinya dia harus menanyakan tentang sumber iblis tertinggi lagi. Namun, tugas yang paling mendesak adalah menyelesaikan konferensi Pulau Iblis Abadi terlebih dahulu. Segera, Qin Chen mengikuti Raja Iblis Abadi untuk terbang lagi. Melihat Qin Chen aman dan sehat, Raja Iblis Batu Hitam itu tiba-tiba rileks dan tampak bersemangat. Mulai hari ini, Demon Chen adalah Raja Iblis pertama, dan Raja Iblis Batu Hitam adalah Raja Iblis kedua di bawah komando saya. Sekarang, konferensi Pulau Ajaib berlanjut. Suara gemuruh dari Raja Iblis Abadi bergema di langit dan bumi. Semua orang mendidih dengan kegembiraan. Meskipun mereka tidak tahu apa yang terjadi antara Raja Iblis Abadi dan Demon Chen, jelas bahwa Raja Iblis Abadi telah memaafkan hasil pembunuhan Raja Iblis pertama sebelumnya. Melihat kesuksesan Demon Chen sebagai Raja Iblis pertama, seluruh adegan langsung heboh dan darah mendidih. Dengan kekuatan Qin Chen, wajar saja menjadi Raja Iblis pertama. Kekuatan Qin Chen telah sepenuhnya meyakinkan semua orang yang hadir. Selanjutnya, konferensi Pulau Ajaib berlanjut. Seorang raja terkenal, bertarung dengan sengit. Namun, tidak ada yang menantang Qin Chen, dan bahkan Raja Iblis Batu Hitam sebagai Raja Iblis kedua. Karena semua orang tahu, siapapun yang berani menantang Raja Iblis Batu Hitam, akhirnya akan sangat suram.